warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, hari ini tanggal 20 Oktober 2020, saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen tentang mata kuliah hukum klinis. Dan langsung saja saya akan menjelaskan analisis kasus dan dasar hukum. Pada tanggal 12 Februari 2014, Ibu Masri membeli mobil Agya di Toyota dari seorang maklar bernama Zakir dengan senilai 130 juta. Jadi Ibu Masri membeli mobil Agya Toyota itu dengan seorang maklar. Sekitar bulan Juli 2014, Bu Masri didatangi oleh Bapak Sadiman terkait pembelian mobil Agya Toyota untuk menanyakan pembayaran tersebut. Jadi Pak Sadiman ke rumahnya Bu Masri untuk menanyakan pembayaran mobil tersebut. Bu Masri membayar menggunakan tahap 2 kali. Yang pertama, membayar melalui transfer senilai 90 juta ke rekening dealer Toyota, dan tahap kedua membayar secara cash melalui Zakir senilai 40 juta. Dan Zakir meminta kuitansinya dengan alasan membuat surat-surat. Jadi di sini Zakir ke rumahnya Bu Masri dan juga mengantarkan mobilnya, dan juga sekalian Bu Masri melunaskan sisa pembayarannya senilai 40 juta. Dan saat pembayaran tersebut, Zakir meminta kuitansi tersebut dari Ibu Masri dengan alasan untuk membuat surat-surat mobil Bu Masri tersebut. Pak Sadiman menanyakan hal tersebut dikarenakan istrinya yang bernama Bu Supriya mendapatkan tagihan dari pihak Auto Finance selama 3 bulan dan tidak merasa membeli mobil secara kredit melalui Auto Finance dengan mobil yang sama spesifikasinya. Jadi Ibu Supriya dari istri Pak Sadiman ini tiba-tiba didatangi oleh pihak Auto Finance selama 3 bulan dan menarik atau menagih kredit mobil dengan jasa Auto Finance. Padahal Ibu Supriya itu tidak merasa menggunakan jasa Auto Finance untuk membeli mobil tersebut. Dan Bu Masri juga didatangi oleh Auto Finance untuk menarik mobilnya, tapi Ibu Masri tidak mau menyerahkan mobil tersebut dikarenakan sudah atas namanya di STNK tersebut. Jadi ini mobilnya sudah atas STNK-nya tersebut, jadi surat-suratnya sudah jadi dengan nama STNK-nya dengan atas nama Bu Masri. Jadi Bu Masri menolak karena mobil tersebut sudah atas namanya sendiri. Dan pembeliannya Bu Masri juga secara tunai, bukan secara kredit. Jadi dari pihak Auto Finance itu menarik mobilnya itu karena bilang kalau mobil tersebut itu secara kredit. Padahal Bu Masri itu membeli mobilnya itu secara tunai. Ternyata Zakir menjaminkan mobil secara fidusia yang mengatasnamakan Ibu Supriya dari istri Bapak Sudiman tanpa sepengetahuannya, dan Ibu Masri juga tidak tahu akan penarikan mobil yang ternyata terkait dengan jaminan fidusia. Jadi Zakir ini menjaminkan mobilnya secara fidusia tanpa sepengetahuan dari Bu Supriya dan Pak Sudiman dan juga Bu Masri, dengan juga mengatasnamakan Bu Supriya menjadi orang yang kredit jasa dari Auto Finance.
Setelah analisis yang saya sampaikan tadi, menurut saya terdapat 3 cara penyelesaian. Yang pertama, mediasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Jika tidak bisa, maka saya akan lanjutkan di unsur perdata. Perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata, dan juga saya menggunakan unsur pidana penipuan pasal 378 KUHP. Jadi, jika saya selaku dari kuasa dari Ibu Masri akan melakukan mediasi dengan saudara Zaki terlebih dahulu. Jika tidak bisa dengan mediasi dengan saudara Zakir, maka saya akan mengugat Zakir untuk membayar kerugian yang telah dilakukan. Dan dasar gugatan yang saya gunakan adalah pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Karena kuitansinya itu diambil oleh saudara Zakir, jadi dalam pembayaran tahap keduanya itu kuitansinya itu diambil oleh saudara Zakir dengan alasan untuk membuat surat-surat tersebut. Jadi Zakir dengan melihat kesempatan tersebut itu, jadi dia melakukan hal tersebut, dan Ibu Masri juga tidak memandang curiga oleh saudara Zakir karena dia Ibu Masri sudah mempercayakan karena dia maklar yang atau menggunakan jasa Zakir untuk membeli mobil tersebut. Jadi tidak ada rasa curiga terhadap saudara Zakir tersebut. Dan Ibu Masri juga merasa kerugian hal tersebut karena dari pihak Autofinance juga menganggap bahwa dia hanya menggunakan laporan yang sudah ada dan atas nama itu dan barang tersebut. Jadi Ibu Masri termasuk dirugikan dalam hal masalah tersebut. Dan juga jika saya selaku dari kuasa ibu dari Supriya, istri dari Bapak Sudirman, akan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan saudara Zakir. Jika tidak bisa dengan mediasi tersebut, maka saya akan menggugat Zakir secara hukum pidana. Dan gugatan yang saya terapkan dalam kasus ini itu dengan gugatan pidana pencemaran nama baik yang tertera pada pasal 310 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Jadi Ibu Supriya ini merasa akan nama baiknya itu terancam karena Ibu Supriya tidak merasa menggunakan jasa Autofinance ataupun tidak merasa membeli mobil secara kredit. Dan tiba-tiba saja ada dari pihak Autofinance yang datang, dan otomatis itu sudah mencemarkan nama baik oleh Ibu Supriya. Memang Pak Sadiman dulunya pernah menggunakan jasa Zakir, tapi setelah itu masalah sudah selesai karena mobil tersebut sudah ada dan itu sudah lama dan itu sudah selesai. Dan sekarang Ibu Supriya
yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dari pihak Otovinas ini datang ke rumahnya Ibu Supriya dan selama 3 bulan sudah menagih Ibu Supriya dan tanpa sepengetahuan, dan Ibu Supriya tidak tahu sama sekali dan tidak merasa juga. Jadi Ibu Supriya juga nama baiknya itu juga terancam. Dan itu juga Zakir memanfaatkan karena Pak Sudirman ini pernah menggunakan jasa dari Pak Zakir. Pak Sudirman itu pernah menggunakan jasa Pak Zakir. Jadi dia mikir bahwa dia pernah menggunakan jasa tersebut, dan Pak Sadiman juga tidak mencurigai Pak Zakir, ya jadi dia menggunakan peluang tersebut untuk menjalani aksinya itu. Dan jadi Bu Suprina ini merasa nama baiknya ini tercemar. Jadi saya menggunakan dasar hukumnya pasal tersebut karena Bu Supriya merasa nama baiknya tercemar. Sekian dari penjelasan dari tugas saya. Jika ada salah kata-kata atau kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, dan selalu menggunakan masker dan cuci tangan, dan juga selalu jaga jarak 1 meter dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Selamat malam.